Berbagai kasus hukum tentang praktek keperawatan sejak ZA dan seterusnya sampai ke sini, saya tidak pernah mendengar statement dari hasil verifikasi kesimpulan Komite Keperawatan. Padahal Komite Keperawatan itu adalah salah satu wadah di Fasdiankes yang merupakan amanat dari pemerintah, dari Kemenkes. Ya. Gitu. Jadi memang apalagi pandangan sekarang, mungkin kalau kita lihat dari negara tetangga ya, Singapura, Malaysia, itu juga katanya sih sebagian besar pasiennya orang Indonesia. Itu kita bicara soal Asia Tenggara, ya Asia Tenggara bicara soal tatanan Fasdiankes. Ya kita nggak bisa berbohong, ya itu kenyataan. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan mereka? Itu yang perlu kita tanya-tanya. Jadi kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, kita nggak perlu menutupi sebetulnya bagaimana tatanan pelayanan kesehatan di Fasdiankes dan bagaimana kontribusinya perawat. Itu yang penting. Jadi itu konteksnya kan seperti itu, bagaimana ketika perawat 24 jam merawat pasien, ya, bagaimana tenaga kesehatan yang lain datang, kolaborasi, ini yang sangat harus kita atur kali Bang Jon ya. Jangan seolah-olah kita ini di underground, ya, ada superior, sehingga maaf aja nih saya. Orang ketika dokter datang, dok, maaf dok, stetoskopnya, aduh udah nggak zaman. Maaf dok, ini statusnya ketinggalan, udah nggak zaman. Saya ada teringat satu Jakarta di rumah sakit swasta itu bagus kolaborasinya. Ketika dokter visit, dia langsung cari listnya. Jadi kontrol asuransi itu luar biasa Pak Ketua. Semua itu diaudit, diverifikasi sama asuransi, baru bisa ada bayarannya dan seterusnya. Dan ada juga punishment, tidak sembarangan. Nah, saya bayangkan itu terhadap asuhan keperawatan. Jadi kalau itu hak-hak seperti ya bunyi undang-undang ya, undang-undang berbunyi juga demikian bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melindungi hak hukum daripada perawat dan masyarakat kan. Nah, ini persoalan ini yang sekarang lagi trending, Ratu Entok ini. Harusnya kita mensikapi dengan introspeksi. Bagaimana kita mau ke era global, di global itu seperti apa perawat itu, gitu. Nah, berbagai kasus hukum tentang praktek keperawatan sejak ZA dan seterusnya sampai ke sini, saya tidak pernah mendengar statement dari hasil verifikasi kesimpulan Komite Keperawatan. Padahal Komite Keperawatan itu adalah salah satu wadah di Fasdiankes yang merupakan amanat dari pemerintah, dari Kemenkes. Ya. Nah, ini problem. Harusnya salah benarnya dia tidak beretika atau tidak, komite lah yang memberi masukan, yang memberi jawaban, bukan siapa-siapa. Dan komite harus dihadirkan di setiap kasus-kasus itu terkait dengan ketidakterampilan dia, ya, terkait dengan kewenangan seandainya dia melanggar malpraktik dan sebagainya. Itu hanya bisa ditentukan oleh komite yang sudah mempunyai legal aspek, sudah mempunyai regulasi. Karena komite itu diatur oleh permen itu. Ya. Nah, kan jadi heran, sesuatu yang luar biasa yang menjadi regulasi, yang menetapkan teman-teman di Fasdiankes itu melanggar etik atau tidak, terampil atau tidak, malpraktek atau tidak, legal atau tidak, itu ada, yaitu komite, gitu. Heran. Ya. Nah, setuju. Terakhir kasus yang ramai di Palembang ini tidak terdengar dari komite, gitu. Makanya saya sempat mengulas bahwa siapa sih yang punya kewenangan masang infus? Masang itu berarti sampai lepas.
Dan kalau itu merupakan tindakan medis dari beberapa regulasi, yang saya lihat itu adalah tindakan pelimpahan kewenangan, gitu. Ya, Nah, ya. ini kan harusnya kan diperkuat dengan SK Direktur Fasiankes itu, bahwa ini tugas medis yang dipercayakan kepada nakes lain, tapi konsekuensinya ada remunerasi berbasis kompetensi, dan tidak semua perawat mempunyai kewenangan memasang infus, kewenangan melepaskan infus, kewenangan alat-alat invasif lainnya, dan itulah pintu masuk bagi perawat untuk sejahtera, Pak Ketua. Oh iya, saya teringat gini Bang John, teringat tentang Perda tunjangan keperawatan kaitannya dengan tindakan. Saya pernah dengar atau pernah ke satu daerah di daerah Jogja, ada satu peraturan internal yang terkait dengan misalnya jasa memasang infus berapa, lalu merawat luka berapa, dan itu sudah di SK-kan di direktur, dan tidak semua rumah sakit ada. Yang saya tahu di Jakarta pun saya belum mendengar mengenai itu. Di daerah Jogja kalau saya dengar waktu gempa dulu. Jadi mereka ada catatannya itu. Nah, maksud saya begini, menurut Bang John, apakah itu menjadi salah satu pintu masuk untuk satu kesejahteraan, sehingga tadi kalau kita bicara tanggung jawab gugat, berarti kan ada satu punishment-nya atau remunerasinya. Bagaimana Bang John? Ya, jadi begini, itu pasti sudah punya nilai tawar teman-teman di satu daerah di Jawa itu. Punya nilai tawar, dan nilai tawar itu biasanya diperoleh dari konstelasi politik pilkada. Nah, ini yang saya maksud dengan politik berorganisasi, politik berbangsa. Jadi kita harus bisa mempengaruhi. Di dalam ADART juga dibicarakan di situ di anggaran dasarnya bab 1 atau pasal 2 itu tugasnya PPNI mempengaruhi kebijakan yang berpihak kepada praktik keperawatan. Nah, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang melahirkan regulasi yang berpihak pada praktik perawatan itu, kita harus punya nilai tawar selain konsep-konsep tadi. Konsep sebagaimana halnya bagus sekalipun, jangan lupa bahwa dalam pelayanan kesehatan ini ada berbagai macam profesi yang punya kepentingan dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita harus ambil tempat di mana kita punya nilai tawar dengan pengambil keputusan. Makanya kalau ada perawat yang alergi dengan politik, organisasi dan berpolitik, ini sangat disayangkan Pak Ketua. Inilah perannya para ketua bidang organisasi dan hukum, bidang hukum dan organisasi dan politik, melahirkan kader-kader yang mempunyai wawasan kebangsaan, yang mempunyai kemampuan nilai tawar dengan berbagai elemen bangsa, terutama mempunyai kemampuan berpolitik. Kalau dengar politik sudah alergi karena gagal paham, inilah yang menghambat lajunya kebijakan-kebijakan regulasi yang berpihak pada organisasi. Gitu. Jadi politik ini harus dimaknai sesuatu yang luhur, itu seni, cara untuk mendapatkan hasil. Di perawat dikenal juga perawat itu bekerja berdasarkan ilmu dan seni. Ya. Untuk menjabarkan ilmu dan seni ini nggak bisa. Jadi harus ada seni bernegosiasi, seni merayu orang, seni meyakinkan orang, gitu. Begitu. Nah, untuk bisa orang mendengarkan kita kudu rendah hati dulu, Pak Ketua. Nah, ini ada sesi khusus bagaimana kecongkakan profesi ini setelah memperoleh gelar akademik yang setara dengan dokter, tidak rendah hati, Pak Ketua. Ini salah satu faktor juga yang
saya terpaksa harus bicara gitu. Ya, baik. Itu kita ya. ulas khusus. Baik, saya kira ini sangat sensi itu dan sangat seksi nih topik itu yang kita bahas. Nanti seperti itu. Ya, ada satu hal lagi sebetulnya saya sebelum pertanyaan terakhir, Bang. Ini saya menarik terkait dengan kepala bidang perawatan. Ya, tahu sendiri kalau kepala bidang perawatan itu kan yang mengendalikan dalam satu rumah sakit atau pasienkes. Itu kan orang yang sangat dipuja, yang sangat dihormati. Tentu dengan embel-embelnya, dengan titelnya yang luar biasa. Coba. Artinya menurut Bang John, ada nggak pengaruh? Ada potret tidak? Atau gambaran sesungguhnya pelayanan pasienkes di rumah sakit kaitannya dengan keperawatan tergantung dari kepala bidangnya. Menurut Bang John bagaimana? Kita belum bicara soal kriteria dia S3, S2, S-Mabo atau apa. Itu saya kira itu teori lah. Bagaimana menurut Bang John? Ada nggak korelasinya antara kepala bidang sama gambarkan secara hierarki eselon di pegawai negeri ya. Nah, kepala bidang di pegawai negeri itu eselon 4-3 gitu ya. Nah, eselonisasi inilah yang menjadi dasar bagi mengangkat seorang perawat menjadi perawat manajer selevel bidang, kepala bidang. Nah, di situ tidak ada sama sekali rekomendasi-rekomendasi, pandangan-pandangan, pertimbangan-pertimbangan dari organisasi profesi maupun masyarakat keperawatan. Karena itu top down. Nah, problem ini yang tidak dilihat secara utuh oleh organisasi, di mana keinginan untuk menghasilkan kebijakan yang pro berpihak terhadap profesi ini tidak bisa dicapai dengan sistem pemimpin yang top down. Ya. Gitu. Pesanan. Kenapa? Karena kepala bidang ini dia hanya menjalankan visi misi dan keinginan pimpinannya, bukan keinginan profesi. Nanti saya gambarkan secara luar bagaimana sikap seluruh kepala bidang ini. Ada yang tersinggung. Bagaimana kegagalan proyek-proyek percontohan pelayanan keperawatan, manajemen keperawatan di rumah-rumah sakit Indonesia ini khususnya Jakarta gagal total. Ya. Karena apa? Karena tidak bisa meyakinkan, tidak bisa membuat orang mengerti tentang profesi ini adalah bagian terpenting untuk mendongkrak mutu pelayanan rumah sakit itu atau mutu pelayanan pasienkes itu. Tapi tidak terlepas dari mutu itu saja. Tapi bagaimana profesi ini bisa memberikan keuntungan finansial terhadap rumah sakit. Itu tidak juga perawat ini. Ngekor aja dengan profesi lain. Gitu. Tidak punya karya-karya fenomenal yang membuat orang perawat begini ya. Satu contoh, fakta lapangan bahwa kita mempunyai beberapa bidang spesialis keperawatan. Di masyarakat ada spesialis komunitas. Di pasienkes ada medikal bedah, anak, jiwa, dan lain-lain. Tapi peran dalam koridor hierarki penanganan pasien yang harus kita bisa konsul dengan medikal bedahnya, dengan anaknya, tidak terjadi. Dan mereka tidak punya kotak di situ. Tidak mempunyai kotak dalam struktur asuhan keperawatan. Gitu. Bahkan di pasienkes itu namanya perawat PK2 dengan PK3 nggak kelihatan, PK4 nggak kelihatan. Sama aja. Nah, ini kan gambaran real Pak Ketua, di mana kita introspeksi lah. Kalau pengen supaya orang membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang berpihak pada profesi, kita harus bisa yakinkan bahwa D3 itu hanya punya kewenangan begini loh, dan punya kemampuan begini loh. Gitu. S1 nurse begini,
S2 begini, spesialis begini. Tidak tampak itu. Itu di kalangan medis, di kalangan kesehatan. Orang tidak mengerti, apalagi di kalangan masyarakat awam, Pak Ketua. Gitu. Ya. Nah, ini tantangan terbesar dan performa perawat di saat ada disaster, bencana dan sebagainya. Oh, tidak lihat profesionalnya. Mereka hanya datang seperti umumnya asosiasi-asosiasi, organisasi sosial lainnya, bawa Indomie, bawa pertolongan ini, selfie, menjadi turis bencana, tidak bisa memaparkan bahwa kami sudah mengirimkan tim advance untuk melakukan namanya mendeteksi tingkat kesulitan untuk kami mendatangkan tim berikutnya untuk mengirim tim sesuai dengan kebutuhan apa aja, dan kami akan melakukan ini tidak ada. Dia foto-foto lagi pegang luka orang, foto-foto lagi gendong orang. Apa itu? Jadi, betul. Saya mohon maaf teman-teman ya, bahwa fakta lapangan terkait disaster ini saya sampaikan memang karena saya sebagai pendiri HIPGABI dan HIPGABI belum bisa mengampilkan performa profesional sebagai perawat gawat darurat yang memaparkan performan asuhan keperawatan gawat darurat di daerah bencana. Gitu. Oke, luar biasa Bang John. Ya, ini memang PR kita bersama kaitannya dengan regulasi sama kurikulum tadi kita bicara topik hari ini. Jadi memang betul kata Bang John, memang ini adalah seni berkomunikasi, seni berpolitik, seni dan segalanya, dan tentu itu tidak semua orang memiliki, Bang. Ya, ada satu gambaran bahwa perawat itu memang harus seperti itu, harus punya seni. Oke gitu Bang. Baik Bang, karena waktu kita sudah sampai pukul 4, jadi luar biasa karena ini tadi mohon maaf terputus karena maklumlah kita kan antara Jakarta dan Kupang yang sangat jauh memisahkan kita, tetapi kita tetap satu perjuangan Bang. Terima kasih Bang John, saya kira ini luar biasa, sekali lagi sangat menginspirasi kami dan terutama teman-teman yang memang ada yang mau berminat jadi perawat, janganlah kecil hati, jangan tidak jadi, tetaplah berjuang. Jadi jadilah perawat, tunjukkan kalau memang Anda punya cita-cita. Justru statement Bang John inilah menjadi cambuk buat kalian, karena sesungguhnya tugas yang mulia adalah di depan mata perawat, tetap jaya. Itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi teman-teman terima kasih pada Bang John, pada DNE, DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara yang memfasilitasi untuk wawancara. Ya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi satu hal yang substansi. Terima kasih Bang John sore hari ini, sungguh luar biasa sore ini, dan kita nanti lanjutkan ke channel berikutnya Bang John ya. Salam sehat dan selamat sore, selamat berjuang, tetap jaya. Selamat sore, tetap cinta profesi ini ya. Secara konsekuensi surga menanti.